Ya, latihan 11 halaman 88, persamaan dan fungsi kuadrat. Matematika kelas 9 SMP, gambarkan setiap fungsi kuadrat berikut. Kita sudah sampai di nomor 1F, di mana Y sedangkan 1X kuadrat. Jadi dari data ini kita peroleh bahwa nilai A-nya min 1, B-nya 0, dan C-nya 1. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan 0, dengan rumus min B per 2A. Karena A sama dengan min 1, artinya A lebih kecil dari 0, maka kurva memiliki nilai maksimum Y 1 kurang kuadrat. Kita ganti X sama dengan 0, maka nilai maksimumnya adalah 1 kurang 0 kuadrat sama dengan 1. Jadi koordinat titik balik maksimumnya adalah 0,1. Sekarang kita akan mencari titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X sama dengan 0. Kasih masuk, jadi nilai Y nya 1 kurang 0 kuadrat sama dengan 1. Koordinatnya adalah 0,1. Selanjutnya titik potong dengan sumbu X, maka nilai Y sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 1 kurang X kuadrat, maka 0 sama dengan 1 kurang X kuadrat. Difaktorkan, jadi 0 sama dengan 1 tambah X dikali 1 kurang X, diperoleh hasil X sama dengan 1 atau X sama dengan minus 1. Koordinatnya adalah min 1,0 dan 1,0. Lalu kita gambarkan grafiknya seperti berikut ini. Kita pindah ke nomor berikutnya. Ini ya, gambarkan setiap fungsi kuadrat berikut. Bagian nomor 1G dengan fungsi Y sedangkan dalam kurung X tambah 2 berpangkat 2. Yang pertama kita jabarkan, jadi Y sedangkan X kuadrat tambah 4X tambah 4. Lalu kita peroleh data A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan 2. Kita akan mencari sumbu simetri dengan rumus X sama dengan min B per 2A sama dengan min 4 per 2 kali 1. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan minus 2. Karena A sama dengan 1 artinya A besar 0, maka kurva memiliki nilai minimum. Pada Y sama dengan X tambah 2 kuadrat, kita ganti X nya min 2 karena sumbu simetrinya adalah min 2 ya. Maka nilai minimumnya adalah Y sama dengan min 2 tambah 2 kuadrat sama dengan 0. Koordinat titik balik minimumnya adalah min 2,0. Kenapa? Karena X nya min 2 dan Y nya adalah 0. Jadi koordinat titik balik minimumnya adalah min 2,0. Selanjutnya titik potong terhadap titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X sama dengan 0. Berarti kita tulis kembali Y sama dengan X tambah 2 kuadrat. X nya ganti 0 ya, jadi Y sama dengan 0 tambah 2 kuadrat, Y sama dengan 2 kuadrat, maka nilai Y sama dengan 4. Lalu koordinatnya adalah 0,4 karena X sama dengan 0 dan Y sama dengan 4. Jadi koordinatnya adalah 0,4. Selanjutnya kita akan mencari titik potong dengan sumbu X, maka nilai Y sama dengan 0. Kita tulis kembali Y sama dengan X tambah 2 kuadrat, Y nya ganti 0, jadi 0 sama dengan X tambah 2 kuadrat. Akar 0 adalah 0, jadi 0 sama dengan X tambah 2, X nya sama dengan minus 2. Maka koordinatnya adalah min 2,0. Selanjutnya kita gambar grafiknya seperti di sebelah ini ya, gambar grafiknya. Titik balik minimum dan titik potong terhadap sumbu X nya 0, sumbu X nya Y nya 0,4. Selanjutnya kita akan pindah ke nomor 1H. Kurvanya adalah fungsi fx sama dengan Y, X kuadrat tambah kurang 6X tambah 5. Dari data kita peroleh bahwa nilai A nya 1, B nya min 6, dan C nya sama dengan 5. Kita akan mencari sumbu simetri X dengan rumus min B per 2A sama dengan minus 6 per 2 kali 1, 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Karena A sama dengan 1 artinya A besar 0, maka kurva memiliki nilai minimum. Pada Y sama dengan X kuadrat, min 6X tambah 5, kita ganti X sama dengan 3 ya, karena ini kan X sama dengan 3. Jadi setiap nilai X diganti 3, maka kita peroleh nilai minimumnya 3 kuadrat kurang 6 kali 3 tambah 5.
Jadi 9 kurang 18 tambah 5, Y nya sama dengan minus 4. Koordinat titik balik minimumnya adalah X nya 3 dan Y nya minus 4, yaitu 3, minus 4. Titik potong terang sumbu Y, maka nilai X sama dengan 0. Tulis kembali soalnya. Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 5. Setiap X ganti 0, maka Y sama dengan 0 kuadrat kurang 6 kali 0 tambah 5. Hasilnya Y sama dengan 5. Maka koordinatnya adalah 0,5 ya. X nya 0 dan Y nya 5. Koordinatnya 0,5. Nah, titik potong dengan sumbu X, maka nilai Y harus 0 syaratnya ya. Jadi kita tulis kembali datanya. Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 5, maka 0 sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 5. Kita faktorkan, diperoleh 0 sama dengan X kurang 5 kali X kurang 1. Jadi X kurang 5 sama dengan 0 atau X kurang 1 sama dengan 0, maka hasilnya X sama dengan 5 atau X sama dengan 1. Koordinatnya 1,0 dan 5,0. Kita gambar grafiknya seperti di samping. Ini dia gambar grafiknya. Iya, seperti itu. Kita pindah soal berikutnya dengan cara yang sama ya. Y sama dengan X kuadrat tambah 5 kurang 6. Kita bisa peroleh sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 2/2 dan nilai maksimumnya adalah seperempat. Y seperempat ya. Maka koordinat titik balik maksimal adalah 5/2, 1/4. Lanjut, titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X sama dengan 0, maka diperoleh Y min 6, maka koordinatnya adalah 0, minus 6. Lanjut, titik potong dengan sumbu X, maka nilai Y sama dengan 0, diperoleh titik koordinatnya adalah 2,0 dan 3,0. Lalu kita gambar grafiknya seperti yang nampak pada layar. Ini ya gambar grafiknya. Lanjut, kita pindah ke nomor 1J. Y adalah 1 tambah 2X tambah 4X kuadrat. Kita dapat datanya A4, B2, dan C1. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 1/4. Berarti kita peroleh nilai minimumnya sama dengan 3/4 dan koordinat titik balik minimumnya adalah min 1/4, 3/4. Titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X sama dengan 0. Kita peroleh Y sama dengan 1. Jadi koordinatnya adalah 0,1. Titik potong dengan sumbu X, maka nilai Y sama dengan 0. Kita dapat nilai X nya, diskriminan-nya B kuadrat kurang 4AC, kita peroleh min 12. Karena nilai diskriminan D bernilai negatif, maka tidak memiliki akar real, yang artinya kurva tidak memotong sumbu X. Lalu kita gambarkan grafiknya seperti gambar di samping. Pindah ke nomor 1K. Y sama dengan 3X kuadrat tambah 2X kurang 5. Kita peroleh data bahwa nilai A nya 3, B nya 2, C nya minus 5. Sumbu simetrinya adalah min 1/3. Berarti karena A sama dengan 3, kita peroleh nilai minimum pada kurva ya. Sehingga nilai Y, nilai minimumnya adalah min 16/3. Koordinat titik balik minimumnya adalah min 1/3, min 16/3. Titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X sama 0 syaratnya ya. Kita peroleh Y nya minus 5. Berarti koordinatnya adalah 0, minus 5. Titik potong dengan sumbu X, maka nilai Y sama dengan 0. Berarti kita peroleh nilai X nya adalah min 5/3 atau X sama dengan 1. Koordinatnya adalah min 5/3,0 dan 1,0. Lalu kita bisa gambar grafiknya
seperti di samping. Lanjut ke nomor 1L dengan kurva Y sama dengan min 3x kuadrat tambah 6x tambah 9. Berarti diperoleh data A min 3, B 6, C 9. Kita peroleh sumbu simetri X sama dengan 1. Berarti kita peroleh nilai maksimum untuk X sama dengan 1 ialah nilai Y sama dengan 12 ya. Substitusi nilai X-nya ganti 1 ke persamaan kurva. Maka koordinat titik balik maksimumnya adalah 1,12. Kita potong dengan sumbu Y, maka nilai X sama dengan 0, berarti setiap X kita ganti 0. Diperoleh nilai Y-nya sama dengan 9. Jadi koordinatnya adalah 0,9. Titik potong dengan sumbu X, maka nilai Y sama dengan 0. Substitusi nilai Y ganti 0. Kita bisa dapat nilai X-nya adalah 3 atau nilai X-nya sama dengan minus 1. Berarti koordinat titik potong terhadap sumbu X adalah min 1,0 dan 3,0. Setelah itu kita bisa gambar grafiknya seperti di samping. Kita berpindah ke nomor 1M, di mana fungsinya adalah Y sama dengan 2 dalam kurang X tambah 1 kuadrat ditambah 2X kurang 7. Kita jabarkan terlebih dahulu, kita kerja X tambah 1 kuadratnya, diperoleh Y sama dengan 2X kuadrat tambah 6X kurang 5, dan data-datanya adalah A2, B6, dan C minus 5 ya. Selanjutnya diperoleh sumbu simetri X sama dengan min 3/2 atau min 1/2. Karena A sama dengan 2 maka memiliki nilai minimum. Substitusi nilai X-nya min 3/2, maka nilai Y minimum adalah min 19/2. Koordinat titik balik minimumnya adalah min 3/2, min 19/2. Titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X sama dengan 0. Kasih masuk ke persamaan, maka koordinatnya adalah diperoleh nilai Y min 5 dan koordinatnya adalah 0, minus 5. Selanjutnya titik potong dengan sumbu X, maka nilai Y sama dengan 0. Kita substitusi, diperoleh nilai A-nya 2, B 6, C min 5. Kita pakai rumus ABC, maka diperoleh nilai X-nya adalah min 3 plus minus akar 19/2, maka koordinatnya adalah koordinat ini ya, min 3 kurang min 9, min 3 kurang akar 19/2,0 dan min 3 plus akar 19/2,0. Setelah itu kita bisa gambarkan grafiknya seperti di samping. Ya, kita pindah ke nomor 2 ya. Tetap latihan 11, halaman 88, matematika kelas 9. Ini dia, perhatikan gambar berikut. Ini gambar kurva terbuka ke atas. Berarti pembuat nol fungsinya ditanya, bagian B persamaan sumbu simetri, titik potong terhadap sumbu Y, dan nilai minimum fungsi. Bagian E koordinat titik balik minimum grafik fungsi. Yang pertama dulu, pembuat nol fungsi, berarti di sini ya. Itu artinya titik potong terhadap sumbu X. Diperoleh pembuat nol fungsinya adalah X sama dengan min 5 dan X sama dengan 1. Ini grafiknya ya, memotong sumbu X di min 5 dan X sama dengan 1. Yang kedua, bagian B persamaan sumbu simetrinya ialah ini tadi adalah X sama dengan min 5 dan X sama dengan 1. Persamaan sumbu simetri ini ya, memotong, membagi 2 di X sama dengan minus 2, membagi 2 kurva, jadi X sama dengan min 2, titik potong terhadap sumbu Y ini, sumbu Y ini di kurva memotong sumbu Y di Y minus 5 ya, titik potong, yaitu di titik 0, minus 5. Nah, di sini ya.
Dan nilai minimum fungsi, ya ini minimumnya di sini ya, Y sama dengan minus 9, yaitu Y sama dengan minus 9. Nilai minimum itu nilai terendah, berarti di sini dia minus 9. Koordinat titik balik minimum adalah ya ini nih, tadi min 2, min 9. Itulah jawabannya. Atau kita bisa lihat di sini ya, titik potongnya adalah x min 5 dan x min 1. Persamaan sumbu simetri adalah x sama dengan min 2. Titik potong terhadap sumbu y yaitu di titik 0, min 5. Nilai minimum fungsi yaitu y min 9. Dan koordinat titik balik yaitu min 2, minus 9. Cakep. Saya bisa hapus karena sudah ada jawabannya di bawah ya. Oke, sekarang kita berpindah di nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Yang ditanya adalah bagian A pembuat nol fungsi, bagian B persamaan sumbu simetri, bagian C titik potong terhadap sumbu Y, bagian D nilai maksimum fungsi, dan bagian E koordinat titik balik minimum grafik fungsi. Kita lihat dulu yang pertama, pembuat nol fungsi, berarti di sini dia. Pembuat nol fungsi itu adalah titik potong terhadap sumbu X, yaitu X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Kita bisa tulis X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Bagian B persamaan sumbu simetri ini ya. Ini kurva simetrinya di X sama dengan 0 ya, membagi 2. Yaitu X sama dengan 0. Titik potong terhadap sumbu Y yaitu titik ini. Ini kan grafik pemotong sumbu Y di Y sama dengan 0,4. Ini aku titik potongnya 0,4 dan nilai maksimum fungsi sama Y sama dengan 4. Maksimumnya di 4 ya. Atau nilai maksimumnya 4. Koordinat titik baliknya sama di sini yaitu 0,4 begitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa di bawah. Pembuat nol fungsi yaitu X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Persamaan sumbu simetri X sama dengan 0 yang membagi dua bagian kurva sama besar, itu adalah sumbu simetri. Titik potong terhadap sumbu Y yaitu 0,4. Nilai maksimum fungsi Y sama dengan 4 dan koordinat titik balik maksimum grafik fungsi Y sama dengan yaitu 0,4. Koordinat titik balik maksimum. Jadi saya bisa hapus ini. Iya, saya rasa demikian. Terima kasih. Dukung dengan cara menekan tombol like, subscribe, post, and share, nyalakan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload Anda duluan yang tahu. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Cakep.